Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, saudara-saudari muslimin muslimat, para peserta ngaji online kitab Riyadhus Shalihin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat hadir melanjutkan pengajian Riyadhus Shalihin kita, yang insyaallah pada malam hari ini kita memasuki hadis yang ke-30. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan tak lupa kita mendoakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau, menempatkannya fi illiyin, juga kedua orang tuanya, para gurunya, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang berusaha senantiasa mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diantaranya melalui hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan memulai pada malam hari ini hadis yang ke-30, Al-Haditsus Salasun, dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. Kita terjemahkan dulu potongan hadis ini ya, pada halaman ini, dan dari Suhaib bin Sinan ya, Ar-Rumi, yang profilnya sudah kita sebutkan pada hadis yang lalu, dan dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kana malikun fi man kana qablakum, ada seorang raja yang hidup di zaman sebelum kalian. Wa kana lahu sahirun, dia raja ini memiliki tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik: inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimhu as-sihra. Ketika tukang sihir ini sudah tua ya, sudah merasakan usianya lanjut, dia berkata kepada raja, sesungguhnya saya telah berusia lanjut, oleh karena itu kirimkan untuk saya
datangkan untuk saya seorang pemuda yang akan saya ajarkan sihir kepadanya. Jadi tukang sihir ini ingin melakukan regenerasi, ya. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimhu. Maka sang raja pun mendatangkan untuk tukang sihir seorang pemuda yang akan diajarkan sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Pemuda ini dalam perjalanannya menuju tempat tukang sihir melewati tempat seorang rahib, ya, seorang ulama atau seorang ahli agama dari Nasrani, ya, beragama Nasrani. Berarti peristiwa ini terjadi sesudah masa Nabi Isa alaihissalam, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang rahib yang tempatnya berada di antara perjalanan rumah pemuda ini dengan tukang sihir. Faqa'ada ilaihi. Singkat cerita, pemuda ini pun mampir ke rahib ini. Wa sami'a kalamahu. Mendengarkan petuah-petuahnya, pesan-pesannya, ilmunya dari sang rahib. Fa'a'jabahu. Pemuda ini pun tertarik. Singkatnya, dia belajar juga, menjadi murid juga dari rahib ini. Wa kana idza ata as-sahira marra bir-rahibi wa qa'ada ilaihi. Jadi ketika dia datang ke tempat penyihir, dia pun melewati sang rahib dan mampir, ya, belajar dulu di situ. Fa idza ata as-sahira darabahu. Akibatnya dia selalu terlambat, ya, dia sering terlambat ke tempat tukang sihir. Maka anak muda ini dipukul, ya, dihukum oleh tukang sihir gurunya. Fasyaka dzalika ila ar-rahib. Maka ia pun mengadukan hal ini kepada gurunya yang rahib itu. Faqal, maka sang rahib berkata, idza khashita as-sahira faqul habasani ahli. Kalau kamu khawatir atau takut dengan hukuman penyihir, katakan saja, berikan alasan, ada urusan keluarga yang membuat saya terlambat. Wa idza khashita ahlaka, kalau kamu khawatir, ya, urusan dengan keluargamu, pulang terlambat, katakan faqul habasani sahir. Ya, pelajaran dengan tukang sihir membuat saya terlambat. Jadi singkatnya bahwa dia terlambat ke tukang sihir, ya, karena harus mampir dulu ke rahib. Tetapi tentunya tukang sihir tidak akan mengurangi jam pelajarannya, ya. Mungkin jam pelajarannya tetap full sehingga terlambat juga sampai di rumah, ya. Selanjutnya, fabainama huwa ala dzalika idz ata ala dabbatin 'azimatin qad habasatin nas. Ketika situasi demikian, ya, satu hari, ya, ata ala dabbatin 'azimatin qad habasatin nas. Di tengah perjalanan itu dia menemukan binatang besar yang menghalangi lalu lalang manusia, ya. Karena manusia atau orang-orang pada takut, ya. Faqala al-yawma a'lamu as-sahiru afdalu amir rahibu afdal. Lalu dia berkata kepada dirinya, pemuda ini, hari ini aku akan tahu apakah tukang sihir yang lebih afdal ataukah sang rahib yang lebih baik, yang lebih afdal. Apakah pelajaran dari tukang sihir yang lebih hebat ataukah yang aku dapatkan dari rahib yang lebih hebat. Fa akhadha hajaran. Lalu ia pun mengambil, ya, sebuah batu. Faqal, lalu dia berdoa, Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi ad-dabbata hatta yamdiyan nas. Ya Allah, seandainya urusan sang rahib ini, apa yang diajarkan kepada saya, lebih engkau cintai daripada urusan tukang sihir,
hal-hal yang diajarkan oleh tukang sihir, faqtul hadhihi dabbah, maka bunuhlah binatang yang mengganggu orang ini, hatta yamdiyan nas, sampai orang-orang bisa berlalu lalang kembali, bisa aman kembali. Faromaha, maka batu itu pun dia lemparkan ke arah binatang besar itu, faqatalaha, dan matilah binatang itu dengan sebab terkena lemparan batu itu. Wa madhan nas, sehingga orang-orang pun bisa kembali normal berjalan melewati tempat itu. Fa'atar rahiba fa akhbarahu, maka ia pun mendatangi rahib gurunya, fa akhbarahu, lalu ia menceritakan. Faqala lahu rahib, maka sang rahib gurunya ini lalu mengatakan, ay bunayya, wahai anakku, antal yawma afdalu minni, hari ini engkau lebih baik dari aku. Ya, dengan peristiwa itu sang rahib tahu bahwa gulam, pemuda ini sudah memiliki ilmu, memiliki keutamaan yang lebih dari dirinya. Qad balagha min amrika ma ara, ya. Dirimu sudah mencapai titik yang sudah aku lihat, ya, lebih baik daripada diriku. Wa innaka satubtala, ya, dan kedudukan yang tinggi itu punya resiko, ya, punya harga. Oleh karena itu kata gurunya, wa innaka satubtala, sesungguhnya engkau pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ini betulita, kalau engkau mengalami ujian itu, telah mengalaminya, fala tadulla alayya, janganlah engkau menunjukkan kepada orang lain tentang diriku, jangan kau beritahu tentang siapa diriku sebagai gurumu itu. Wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawi an-nasa min sa'iril adwa. Bukan saja pemuda itu berhasil membunuh binatang yang besar, tetapi juga pemuda ini punya karamah, ya, berbagai keistimewaan, yaitu bisa mengobati orang yang buta sejak lahir. Al-akmah ini orang yang buta sejak lahir, tidak pernah melihat sama sekali, ya. Kalau a'ma itu orang yang buta, bisa jadi butanya baru, ya, artinya sempat atau pernah melihat. Tapi kalau al-akmah ini buta sejak lahir, nah, bisa mengobati orang yang buta, bisa melihat kembali. Wal abrasa, juga orang yang terkena penyakit baros, ya, penyakit kulit belang, ya, belang kulit. Wa yudawin nasa min sa'iril adwa, dan menyembuhkan orang-orang dari berbagai penyakit, ya. Fasami'a jalisun lil malik, ya. Nah, ada salah seorang kawan, ya, yang biasa menemani duduk-duduk raja, mendengar, ya, tentang keahlian atau kehebatan pemuda ini. Kana qad amiya, ya, orang ini buta, ya, dia seorang yang buta. Fa'atahu bihadaya katsirah, maka ia pun mendatangi pemuda ini dengan membawa hadiah yang banyak. Faqal ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani, kata teman sang raja ini, semua yang saya kumpulkan di sini, ya, itu untuk engkau, untukmu jika kamu bisa mengobati saya. Faqal, lalu pemuda ini menjawab, inni la ashfi ahada, saya tidak menyembuhkan siapapun, ya, sesungguhnya saya bukanlah yang menyembuhkan siapapun. Innama yashfillahu ta'ala, ya, yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fashafak, kalau engkau mau beriman kepada Allah, maka saya akan berdoa kepada Allah dan Allah akan menyembuhkanmu. Fa amana billahi ta'ala, maka jalis ini pun, ya, kawan sang raja ini pun, rekan sang raja ini pun beriman, ya.
Fasyafahu Allah Ta'ala, dan Allah menyembuhkannya, kembali dia bisa melihat. Fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Maka orang ini pun datang ke raja dan duduk bersama raja sebagaimana biasanya. Faqala lahul malik, maka raja pun bertanya heran, man radda alaika basarak, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Qala rabbi, orang ini menjawab, Tuhanku. Qal, sang raja, raja ini raja yang zalim, raja yang kufur, ingkar kepada Allah, bahkan menganggap dirinya lah Tuhan bagi rakyatnya, termasuk kawannya ini. Qala walaka rabbun ghairi, raja mengatakan, engkau punya Rabb selain aku, punya pelindung, punya Tuhan selain aku. Qal rabbi wa rabbuka Allah, kata jalis ini, Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Maka ia pun ditangkap, lalu disiksa, mengalami penyiksaan oleh punggawa atau pengawal raja, hatta dalla 'ala al-ghulam. Saking beratnya siksaan, terpaksa dia akhirnya memberitahu bahwa yang mengajaknya beriman adalah pemuda itu. Faji'a bil ghulam, maka si pemuda ini pun dipanggil. Faqala lahul malik, sang raja berkata, ai bunayya, wahai anak, wahai ananda, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'al. Kata sang raja, sihirmu ini sudah luar biasa, sehingga engkau bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit belang kulit, dan hal-hal yang lain yang luar biasa telah kamu lakukan. Wa taf'alu wa taf'al. Jadi sang raja menganggap ini adalah kehebatan sihir yang diajarkan oleh tukang sihir. Nah, rupanya si ghulam ini pun tidak lagi menyembunyikan dirinya, Dia memutuskan untuk jujur, mengajak beriman kepada siapapun termasuk raja. Faqal, maka pemuda ini mengatakan, inni la ashfi ahadan, saya tidaklah menyembuhkan siapapun. Innama yashfillahu ta'ala, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadahu, maka pemuda ini pun ditangkap. Falam yazal yu'adzibhu, sebagaimana kawan sang raja tadi, jalis tadi, dia pun disiksa. Falam yazal yu'adzibhu, disiksa sampai kemudian hatta dalla 'ala rahib, pemuda ini pun tidak kuat menanggung siksaan, akhirnya dia menunjukkan tempat sang rahib gurunya. Faji'a birrahibi, maka sang rahib ini pun didatangkan, ditangkap sambil diancam. Faqila lahu, dikatakan kepada sang rahib, irji' an dinik, murtadlah, tinggalkan agamamu. Fa'aba, tapi sang rahib menolak. Fada'a bil minsyar, singkat cerita, maka sang rahib ini dihukum, diambil gergaji. Fawudi'al minsyaru fi mafriqi ra'sihi, gergaji diletakkan di belahan kepalanya, maksudnya di belahan, di dalam tafsir dikatakan, syarah hadis, di belahan rambut kepalanya, Fashaqqahu hatta waqa'a shiqqahu, maka singkat cerita sang rahib ini pun mati, syahid, dibunuh oleh raja yang zalim, dengan digergaji kepalanya. Tsumma ji'a bi jalisil malik, maka setelah sang rahib mati, meninggal, jalis, rekan sang raja pun dipanggil. Faqila lahu, diancam lagi, irji' an dinik,
ya, tinggalkan agamamu. Fa'aba, tapi dia pun tidak mau, istiqamah, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawudi'al minsharu fi mafriq ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu. Ya, lalu dia mengalami nasib yang sama dengan sang rahib tadi. Syahid, meninggal karena mempertahankan iman. Thumma ji'a bil ghulam. Ya, lalu dipanggil juga si pemuda ini. Ya. Faqila lahu. Nah, cuma pemuda ini mengalami perlakuan yang berbeda. Mungkin sang raja masih mengharapkan si pemuda ini bisa dibujuk sehingga tidak diberi hukuman sama seperti rahib atau si jalis tadi. Ya. Irji' an dinik. Ya. Tinggalkan agamamu. Fa'aba. Ya, tapi dia tidak mau, pemuda ini. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih. Maka dia diserahkan kepada para pengawal raja. Jadi tidak langsung dihukum mati, tapi diberi hukuman yang lain yang kelihatannya masih punya peluang dia untuk berfikir. Ya. Faqal, raja berkata, idhabu bihi ila jabali kadha wa kadha. Bawalah dia ke gunung ini dan ini. Ya. Fas'adu bihil jabal, ya, bawa dia ke puncaknya. Fa idza balagtum dzirwatahu, kalau sudah sampai di puncaknya, fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahu. Ya. Tawarkan lagi apakah dia mau meninggalkan agamanya. Kalau mau, selamat berarti. Kalau tidak mau, wa illa fatrahu. Ya. Lemparkan dia dari puncak gunung. Fadhahabu bihi, maka para pengawal ini pun berangkat membawa sang pemuda. Fasa'idu bihi al-jabal, mereka menaiki gunung. Faqal, pemuda ini kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ya, cukupkan aku dari mereka dengan cara apapun yang kau kehendaki. Maksudnya selamatkan aku dari mereka. Farajafa bihimul jabalu fasaqatu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, gunung ini pun berguncang, bergetar. Bukan sang pemuda yang jatuh dari ketinggian, justru para pengawal ini yang kemudian berjatuhan dari puncak gunung. Waja'a yamshi ilal malik. Pemuda ini pun, ya, rupanya dia punya satu skenario, ya, punya satu niat. Maka dia tidak kabur, malah kembali ke sang raja. Ja'a yamshi ilal malik, kembali dia ke sang raja, menemui raja. Faqala lahul malik, maka sang raja pun heran, ya. Ma fa'ala ashabu, apa yang terjadi pada pengawal-pengawal yang mengawal-mengawalmu itu, ya, para pengawalku yang mengawalmu itu. Faqal, pemuda ini mengatakan, kafanihimullahu ta'ala, ya, Allah melindungi aku dari mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih, maka diserahkan lagi kepada pengawalnya yang lain. Faqal, sang raja bertitah, idhabu bihi, bawa dia, fahmiluhu fi qurqurin, ya, bawa dia naik bahtera, naik perahu, wa tawassatu bihil bahr, bawa ke tengah laut. Fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifuh, ya, tawarkan lagi apakah dia mau kembali kepada agama semula, meninggalkan agamanya, ya, yang berasal dari rahib itu. Kalau tidak mau, faqdhifuh, ya, ceburkan dia ke tengah laut. Fadhahabu bihi, maka pergilah mereka. Faqal, sang pemuda ini pun kembali berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, selamatkan aku dari tipu daya mereka, dari kejahatan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Fankafa'at bihimus safinatu faghariqu, maka safinah, perahu atau bahtera itu pun, ya, tenggelam, ya, tetapi si pemuda ini selamat. Waja'a yamshi ilal malik, ya, kembali dia ke sang raja.
Faqala lahul malik, raja mengatakan, ma fa'ala ashabuk, apa yang terjadi pada pengawalku yang bersamamu? Faqal kafanihimullahu ta'ala, sang pemuda mengatakan, Allah telah menyelamatkan aku dari mereka. Faqala lil malik, kali ini sang pemuda mengatakan kepada raja, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Engkau wahai raja tidak akan bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan untuk engkau lakukan. Jadi ada cara yang bisa membunuhku. Kalau tidak dengan cara itu tidak bisa. Qal, sang raja mengatakan, ma huwa, apa? Bagaimana caranya? Qal, kata pemuda ini, tajma'un nas fi sa'idin wahidin. Ya, kumpulkan orang-orang rakyatmu di satu tempat yang relatif tinggi, ya, di tengah lapang. Wa taslubuni ala jiz'in, kemudian ya salib saya, ya ikat saya di atas pelepah kurma. Thumma khudh sahman min kinanati, lalu ambil anak panah dari panahku, ya, dari senjata panahku. Thumma dha'is sahma fi kabidil qawsi, ya, tempatkan anak panah itu di tengah busurnya, ya. Thumma qul, lalu sebelum engkau memanahku, katakan dengan keras, bismillahi rabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Thummarmini, lalu bidiklah aku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani, kalau engkau lakukan maka engkau bisa membunuhku. Fajama'an nasa fi sa'idin wahid, ya, maka dikumpulkanlah orang-orang di satu tempat. Wasalabahu ala jid'in, pemuda ini pun diikat di atas pelepah kurma. Thumma akhadha sahman min kinanati, raja mengikuti pesan pemuda ini, diambil anak panah dari milik pemuda ini. Thumma wada'a as-sahma fi kabidil qaus, lalu dia meletakkannya di tengah busur, ditarik busurnya. Thumma qala, lalu sang raja mengatakan, bismillahi rabbil ghulam, ya, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Thumma ramahu fawaqa'a fi sudghihi, ya, dibidik, maka kena tepat di pelipis pemuda ini. As-sudghu itu ya pelipis, ya, antara mata dengan daun telinga, berarti pelipis, ya. Fawada'a yadahu fi sudghi famata, pemuda ini sempat meletakkan tangannya ke pelipisnya yang terkena anak panah, famata, kemudian wafat, meninggal. Faqala an-nas, maka orang-orang pun mengatakan, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhannya ghulam ini. Amanna bi rabbil ghulam. Fa'utiyal maliku faqila lahu, maka para pengawal yang lain, para punggawa kerajaan lalu mendatangi sang raja mengatakan, ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hadharuk, ya, wahai raja, ya, apa yang engkau khawatirkan telah terjadi, ya, apa yang engkau khawatirkan telah benar-benar terjadi. Qad amanan nas, orang-orang malah beriman, ya, yang tadinya cuma bertiga, rahib, kemudian jalis, ya, rekan sang raja, ya, orang yang biasa diajak bicara, dan si pemuda ini, ya, tiga-tiganya wafat, tapi ya orang-orang semua beriman, ya, yang menyaksikan peristiwa itu. Fa'amara bil ukhdud bi afwahis sikaki fakhuddat wa udrima fiha niran, maka diperintahkan, sang raja pun memerintahkan untuk membuat parit, ya, di mulut-mulut jalan, ya, fakhuddat wa udrima fiha niran, lalu dibakarlah kayu yang banyak di dalam parit itu, sehingga
api berkobar-kobar. Waqal, sang raja mengatakan, man lam yarji' an dinihi faqhimuhu fiha. Siapa yang tidak mau meninggalkan agamanya, agama si pemuda itu, maka lemparkan dia ke dalam api. Au qila lahu iqtahim, ya, atau ditawarkan dulu, ya, kamu yang terjun sendiri atau kami lemparkan, ya. Fafa'alu hatta ja'at imra'atun, maka terjadilah, ya, pembunuhan itu sampai ada seorang perempuan, wa ma'aha sabiyyun laha, ya, yang punya anak kecil. Fataqa'asat an taqa'a fiha, perempuan ini sempat ragu-ragu, takut, ya, untuk terjun ke dalam api. Faqala lahal ghulam, maka anak kecilnya ini pun mengatakan, ya ummah, wahai ibu, isbiri, bersabarlah, fa innaki 'alal haq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran, ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala kemudian menyebutkan tambahan penjelasan tentang beberapa kata yang ada pada hadis ini, ya, kita lewati saja ini penjelasan makna dari kata-kata di dalam hadis tadi yang sudah kita terjemahkan. Kemudian kita lihat posisi hadis ini dalam Sahih Muslim, ya. Di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin disebutkan, al-haditsu rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, fi Kitabiz Zuhdi, dalam kumpulan hadis tentang zuhud, war raqaiq, dan juga hadis-hadis tentang raqaiq, hadis-hadis yang melembutkan hati. Bab, pada bab qissati ashabil ukhdudi was-sahiri war-rahibi wal-ghulam, kisah tentang ashabul ukhdud, para penggali parit yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga penyihir, rahib, dan pemuda. Nah, tentang ashabul ukhdud ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, juga kisahnya singkat atau isyaratnya di dalam surat Al-Buruj, ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Nah, di sini para ahli tafsir berbeda pendapat tentang apakah ashabul ukhdud itu adalah sebutan untuk orang-orang zalim, ya, raja dan para pembantunya yang membuat parit, ya, ataukah korbannya, ya, orang-orang yang dizalimi, ya. Kalau kita mengambil pendapat bahwa ashabul ukhdud adalah orang-orang yang zalim, raja dan orang-orang yang zalim, maka qutila di situ, di dalam ayat itu qutila ashabul ukhdud, maknanya adalah celakalah, ya. Celakalah, ya, kecelakaanlah, laknat Allah kepada para penggali parit yang membakar orang-orang yang beriman, menyiksa orang-orang yang beriman karena mereka semata-mata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman kecuali semata-mata karena mereka beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid. Tapi kalau kita memaknai ashabul ukhdud, ya, berpendapat bahwa ashabul ukhdud adalah julukan untuk para korban, ya, orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang syahid, maka qutila di situ maknanya adalah telah dibunuh, ya. Telah dibunuh, telah dizalimi para orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit. Jadi perbedaan pendapat yang tidak mengubah esensi, ya. Walaupun yang masyhur bahwa ashabul ukhdud adalah orang-orang yang zalimnya. Jadi qutila maknanya adalah celaka.
Langsung kita masuk ke faidah hadis ya. Afadal haditsu, hadis ini memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, isbatu karamatil auliya ya. Menunjukkan hadis ini tentang adanya ya, kepastian adanya karomah para wali ya. Nah, diantaranya adalah gulam ini ya, pemuda ini ya memiliki karomah ya. Jadi kalau hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang saleh yang bukan nabi disebut dengan karomah. Kalau diberikan kepada para nabi disebut mu'jizat ya. Nah, gulam ini ya memiliki karomah yang mirip dengan mu'jizat Nabi Isa alaihi salam ya. Meskipun pemuda ini tidak sampai tidak disebutkan bisa menghidupkan yang mati ya. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam, tetapi yang dialami atau yang diberikan kepada Nabi Isa berupa bisa menyembuhkan akmah ya, orang buta yang buta sejak lahir ya, kemudian abros ya, dan seterusnya. Pemuda ini pun diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah ini menunjukkan dalil ya, menjadi dalil bahwa yang namanya karamat aulia itu ada ya. Kemudian para ulama juga menyebutkan tentang karomah ini, mereka mengatakan al-istiqamatu afdalul karamat ya. Keistiqomahan merupakan karomah yang paling afdal ya. Jadi meskipun tidak ada hal-hal yang luar biasa, tetapi ketika seorang mukmin ya, bisa istiqomah di dalam agamanya meskipun ujian berat dia alami, ini juga sebuah karomah ya. Jadi kalau dari sisi ini maka rahib itu juga memiliki karomah yang luar biasa, istiqomah sampai akhir hayat. Begitu juga dengan Jalisul Malik ya, teman bicara sang raja yang beriman, juga memiliki karomah berupa keistiqomahan. Poin yang kedua, jawazul kadhibi fil harbi wa nahwiha wa fi inqadhin nafsi minal halak ya, diperbolehkan berbohong dalam perang ya. Nah, juga boleh berbohong atau mengatakan yang tidak sebenarnya untuk menyelamatkan diri dari ancaman kematian, ya, ancaman siksaan, seperti yang dilakukan oleh pemuda ini ya, diajarkan oleh sang rahib, kalau kamu takut ya hukuman dari tukang sihir, maka katakan saja kamu sibuk ya dengan urusan keluarga sehingga terlambat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dilakukan karena ini konteksnya adalah menyembunyikan keimanan ya, yang saat itu orang-orang beriman sedikit, minoritas, dan didominasi oleh sistem kerajaan yang zalim ya. Rajanya zalim, mempertuhankan dirinya dan memaksa rakyatnya untuk menuhankan dirinya. Kemudian poin yang ketiga, al-mu'minu yumtahanu, seorang mukmin itu pasti akan diuji fi sidqi imanihi, tentang kesejatian, tentang kejujuran imannya, wassabati ala qaulil haq, dan bagaimana sabatnya, sikap konsistennya dalam berkata benar. Wa in adda ila izhaqi nafsihi ya, kadang ujian itu bisa membawa resiko hilang nyawa ya, mungkin saja ya. Semakin tinggi iman seseorang, maka resikonya dari komitmen dengan keimanan semakin besar ya. Untuk apa? Agar Allah menempatkannya juga pada tempat yang setinggi-tingginya ya, ya, sampai kepada syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Jadi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang beriman dengan ujian sampai mungkin Allah mengambil di antara orang beriman sebagai syuhada, ya, sebagai orang yang mati syahid. Wa yattakhidha minkum syuhada. Ya. Nah, orang-orang yang mati syahid ini Allah tinggikan derajatnya. Nah, bagaimana orang yang zalim yang membunuh para syuhada ini? Ya, ada sebagian yang mengatakan harusnya mereka diberi penghargaan dong, ya, karena membuat korbannya menjadi syuhada. Nah, ini tentunya logika yang keliru. Oleh karena itu, untuk menepis bahwa orang-orang yang zalim yang membuat korbannya menjadi syuhada ini, ya, menjadi sebab mereka tinggi derajatnya, ini Allah bantah. Kalau ada pikiran demikian, ya, argumentasi ini Allah bantah. Oleh karena itu ayatnya diakhiri dengan wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Adapun orang-orang yang dizalimi, yang meninggal dalam komitmen dengan perjuangan, ini dikatakan sebagai syuhada, ya. Dan kedudukan syuhada tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas orang-orang yang soleh yang biasa, ya. Kemudian poin yang keempat, at-tadhiyatu fi sabili da'wati ila Allah Ta'ala wa izharil haqq, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa di jalan perjuangan dakwah dan menegakkan kebenaran itu memang memerlukan tadhiyah, ya, pengorbanan. Poin berikutnya, Inna Allah Ta'ala yudhhirul haqqa wa yansuru ahlahu wa yahzimul batila wa hizbahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kebenaran dan menolong para pembela kebenaran dan mengalahkan kebatilan dan para pendukung kebatilan. Dalam riwayat disebutkan, misalnya dalam tafsir Fakhrur Razi, ya, Mafatihul Ghaib, ada riwayat yang menyebutkan bahwa para orang-orang yang zalim ini, ashabul ukhdud, ya, ini pun pada akhirnya terbakar oleh api yang mereka buat sendiri, ya, dan banyak di antara orang-orang beriman yang selamat, ya, yang tidak menjadi korban. Ada riwayat yang mengatakan demikian. Bisa jadi kemenangan itu tidak selalu terkait dengan kemenangan fisik, ya, tetapi kemenangan nilai atau kemenangan keistiqomahan itu juga bagian dari kemenangan, ya. Oleh karena itu, seandainya orang-orang yang dizalimi, ya, ini semuanya syahid, orang-orang beriman semuanya syahid, itu juga bagian dari kemenangan sebetulnya, kemenangan nilai atau intisarul mabadi, ya, di mana kekuatan sekejam apapun tidak ada yang bisa mengalahkan iman yang ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Kemudian poin berikutnya, wa fil hadithi isyaratun ila annahu yajuzu an yudahhiya al-insanu bi nafsihi idza kana fi dzalika maslahatun diniyatun 'ammah. Di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasanya seseorang itu boleh mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya sampai nyawanya jika dia menduga kuat atau yakin bahwa di balik pengorbanan nyawanya itu ada maslahat agama yang besar, yang menyeluruh, yang lebih umum, sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda ini, di mana dia mengorbankan dirinya. Nah, dengan dia syahid seperti itu, orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi beriman semua, ya. Ini maslahah diniyah ammah, ya. Kalau tidak ada maslahat seperti itu tidak boleh, ya. Berlaku ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian kepada kehancuran, ya. Jadi pada prinsipnya membunuh atau menghilangkan nyawa itu tidak boleh, ya.
Wa fi hadhil qissah, yang berikutnya, wa fi hadhil qissah, di dalam kisah ini, itsbatun, terdapat penegasan tentang li'ijazil Quran, mu'jizat Al-Quranul Karim. Lianna fiha ikhbaran 'anil mughayyabat allati nasiyaha at-tarikh, ya. Karena di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah tentang masa lalu yang gaib, ya. Bisa jadi tidak ada saksi sejarahnya, ya, yang atau bisa jadi tidak ada catatan sejarahnya, ya, sejarah nyaris melupakannya, tetapi Al-Quran menyebutkannya, ya, dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menunjukkan mujizat Al-Quran. Mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ummi, tidak bisa membaca dan menulis, ya. Jadi ini sifat negatif bagi orang kebanyakan, tetapi bagi Rasul positif, ya. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa beliau tidak berguru kepada siapapun, tidak membaca kitab apapun, tidak pernah menelaah prasasti apapun, karena sama sekali buta huruf, ya. Bahkan kalau kita lihat beliau hidupnya itu sudah wafat kedua orang tuanya saat beliau masih kecil, ya. Ayahnya wafat saat beliau belum lahir, ibunya wafat saat beliau berusia 6 tahun, kemudian kakeknya wafat saat usia beliau 8 tahun, ya. Hanya kemudian beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib, tapi Abu Thalib pun tidak beriman sampai wafatnya. Untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ini, ya, tidak dididik oleh siapapun, ya, tidak diberi pengetahuan tentang berbagai hal, apalagi sejarah, oleh siapapun, ya. Tetapi apa yang beliau sampaikan itu bercerita tentang kisah-kisah yang tidak ada orang yang tahu, ya, kecuali sedikit orang, ya. Mungkin tokoh rahib Nasrani atau Habr Yahudi, ya, yang menelaah kitab Taurat dan Injil, ya, bisa jadi mereka tahu, tetapi Rasulullah SAW yang tidak pernah menelaah kitab-kitab tersebut menyebutkannya bahkan lebih detail lagi di dalam Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Ini menunjukkan bahwa yang beliau terima adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kisah Ashabul Ukhdud ini diisyaratkan di dalam surat Al-Buruj dan beliau sampaikan di dalam hadis beliau. Yang terakhir, isti'malul murabbi al-qasasa fit tawjih. Di sini Rasulullah SAW sebagai murabbi, sebagai seorang pendidik, menggunakan kisah, ya, sebagai sarana untuk memberikan arahan, ya, dan memberikan taujih, li'anna fihi ta'thiran, karena bisa jadi dengan kisah itu ada pengaruh qad la yakunu bil mau'izatil mubashirah, yang bisa jadi tidak ada pada nasihat secara langsung, ya, ceramah secara langsung, tapi dengan kisah, dengan cerita, ini bisa lebih masuk ke dalam hati para pendengarnya. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.